Perkenalkan, nama saya Josefina Salsabila Adinia Teloni, dan saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar Sosiologi. Bab pertama, pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda. Walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama, sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang-orang yang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik, seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemikiran serta penilaian yang demikian itu, orang kemudian meningkat pada filsafat kemasyarakatan, di mana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diingini atau yang ideal. Dengan demikian, timbullah perumusan dan nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Hal ini pertama kali terjadi di benua Eropa. Beberapa faktor yang menjadi pendorong utamanya adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Bab kedua yaitu proses sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adanya kontak sosial, yang kedua komunikasi kontak sosial yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu yang pertama antar orang perorangan,
antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, serta yang ketiga antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Suatu kontak dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. Misalnya orang yang berjabat tangan, saling senyum, dan seterusnya. Sedangkan kontak sekunder memerlukan suatu perentaraan seperti menelpon, surat menyurat, dan video call. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian yaitu konflik. Menurut Gilin dan Gilin, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Yaitu yang pertama proses asosiatif atau process of association yang terbagi ke dalam tiga bentuk khusus lagi, yaitu yang pertama akomodasi, asimilasi, serta akulturasi. Yang berikutnya yaitu proses disosiatif atau process of dissociation yang mencakup persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian. Menurut Campbell Young, bentuk-bentuk proses sosial ialah oposisi yang mencakup persaingan dan pertentangan atau pertikaian, kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi, serta ketiga differentiation yang menghasilkan sistem lapis-lapis dalam masyarakat. Kita lanjut pada bab 3 yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk hidup dengan orang lain disebut dengan gregarious, sehingga manusia juga disebut social animal, hewan sosial yang sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya atau masyarakat, serta yang kedua keinginan untuk menjadi satu dengan suasana di sekelilingnya. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Kelompok sosial juga memiliki beberapa persyaratan kelompok, yaitu setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Serta yang terakhir yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya.
Dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat dan ada pula yang secara tepat. Di dalam dinamika kelompok mungkin terjadi antagonisme antara kelompok. Apabila terjadi peristiwa tersebut, secara hipotesis prosesnya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, bila kedua kelompok bersaing, maka akan timbul stereotip. Yang kedua, kontrak dalam antara dua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindak bermusuhan tersebut. Yang ketiga, tujuan harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralkan sikap tindak bermusuhan. Dalam kerjasama mencapai tujuan, stereotip yang semula negatif menjadi positif. Berikutnya yaitu bab 4, kebudayaan dan masyarakat. Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan seringkali diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi jika istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, kesenian merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan kata bentuk jamak budi yang berarti budi atau akal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah negara asing yang sama artinya dengan kebudayaan dari kata Latin color, artinya mengelola atau mengerjakan, yaitu mengelola tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, color merupakan kultur. Dengan demikian, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya mencakup segala pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak.
berikutnya yaitu bab 5 lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah social Gebilde dari bahasa Jerman yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan sosial institution tersebut. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Bab 5 lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Social stratification adalah pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Di antara lapisan yang atasan dan rendah itu ada lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu. Biasanya, golongan yang berada dalam lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Pada masyarakat-masyarakat kecil serta bersahaja, biasanya perbedaan kedudukan dan peranan bersifat minim, karena warganya sedikit dan orang-orang yang dianggap tinggi kedudukannya pun tidak banyak baik macam maupun jumlahnya. Bab 7 kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Karena itu ada soal kekuasaan atau power amat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan masyarakat. Sesuai dengan sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai suatu yang baik atau buruk. Tetapi sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.
Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan perkataan lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu, dengan rela atau terpaksa. Apabila kekuasaan dijelmakan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruh adalah pengikut-pengikutnya. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Berikutnya yaitu bab 8, perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada sistem lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam kajian sosiologi, perubahan sosial dipahami sebagai perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung tanpa henti. Ini akan terjadi sepanjang masa. Hakikat perubahan ini adalah keinginan setiap orang untuk selalu berubah agar keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Bab 9, masalah sosial dan manfaat sosiologi. Masalah sosial menyangkut nilai sosial yang mencakup pula segi moral. Karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai masalah sosial, harus digunakan penilaian sebagai pengukurannya. Apabila suatu masyarakat menganggap sakit jiwa, bunuh diri, perceraian sebagai masalah sosial, masyarakat tersebut tidak semata-mata menunjukkan pada tata kelakuan yang menyimpang, akan tetapi sekaligus juga mencerminkan ukuran umum mengenai segi moral. Bab terakhir yaitu bab 10, yaitu penutup. Beberapa sosiologi tertentu lebih banyak menaruh perhatian pada sumber-sumber pada dasar keutuhan masyarakat. Mereka berasumsi bahwa keutuhan masyarakat adalah kesatuan cita-cita dan pendapat mengenai nilai dan norma yang berlaku. Perubahan-perubahan juga pasti akan terjadi, walaupun cenderung perlahan karena senantiasa bergantung pada perubahan sikap dan kepercayaan. Pola pendekatan ini biasanya dinamakan pola konsensus atau model konsensus yang kadang-kadang dianggap agak konservatif. Anggapannya tentang perubahannya dikatakan tidak realistis sebab tidak menyentuh dasar-dasar nilai dan norma yang merupakan faktor pengikat atau faktor integrasi masyarakat. Pola pendekatan konflik yang diberi nama model konflik tidak menyangkal bahwa konsensus merupakan faktor yang sangat penting. Suatu pola pendekatan lain yang biasa disebut interaksi simbolis lebih menekankan pada proses, akan tetapi dengan menempatkan individu sebagai pusat perhatian.